setelah bapaknya Herni ini datang, meminta sama bapak ibunya untuk melakukan sesuatu. Dan siapa dalangnya ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la khawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Jumpa kembali di channel Hikmah Misteri bersama saya Pak Ade. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mencoba menceritakan kisah tentang teluh lemah kuburan. Kisah ini datang dari salah satu narasumber yang merasakan bagaimana dia dan keluarganya sangat tersiksa dengan teluh yang dikirimkan oleh mantan pasangannya. Tidak usah lama-lama, kita langsung masuk ke Hikmah Misteri. Kejadian ini sekitar tahun 96. Sebut saja namanya Risma. Dia menceritakan tentang mantan kekasihnya yang seorang, ya dia sebut kuli bangunan. Sebut saja namanya Angga. Dalam ceritanya Risma, Angga yang menginginkan Risma itu menjadi kekasihnya, bahkan ke tingkat yang lebih serius. Tapi semua itu tidak bisa dilakukan oleh Angga. Risma yang menuruti keinginan Angga, tapi tidak untuk keluarganya. Risma yang seorang mahasiswa, sedangkan Angga seorang kuli bangunan. Ini kecenderungan harga diri ataupun mungkin martabat dari keluarganya Risma yang meminta Risma untuk memutuskan hubungan dengan Angga. Dan ini pun menjadi awal cerita bagaimana Risma yang akhirnya diteluh oleh mantan kekasihnya, yaitu Angga. Setelah kurun waktu mungkin hampir 1 bulan, semenjak Risma sudah tidak lagi komunikasi dengan Angga. Mungkin pada awalnya Risma ini tidak terlalu menghiraukan, dan juga Risma ini tidak terlalu menganggap serius apa kata orang tuanya. Tapi ada satu hal yang diingatkan oleh Angga ke Risma. Kamu sudah membuat aku terluka, tapi yang lebih sakit itu bukan aku, kedua orang tuaku dan juga keluargaku yang memandang rendah keluargaku. Harga diri ini adalah harga mati untukku. Kamu belum pernah merasakan bagaimana di posisi orang yang paling susah ketika berharap untuk mendapatkan sesuatu impiannya. Itu kata yang diingat oleh Risma dari Angga. Dan ternyata dalam kurun waktu 1 bulan beberapa hari, dia mulai merasakan ketika dia kuliah. Risma merasakan di bagian tengkuknya, di bagian pundaknya, itu selalu hawanya itu kayak hawa merinding. Mungkin awalnya dia tidak tahu apa sih yang namanya gaib, apa sih yang namanya santet, apa sih yang namanya teluh. Tapi dari teman kuliahnya Risma, sebut saja namanya Herni. Herni ini adalah seorang anak indigo, dan dia mengetahui hal-hal gaib yang berkaitan dengan sosok-sosok yang tak kasat mata. Nah, sewaktu kuliah, Risma yang sering merasakan di bagian pundaknya terasa berat, di bagian kanan, di bagian kiri, dan bahkan Risma ini sering melamun. Sampai satu waktu, Herni ini memberitahu ke Risma, Risma, kamu dari mana? Kok ini ada yang aneh sama kamu? Aneh gimana, Herni? Ya, ini tentang hal-hal yang tak bisa dilihat. Apa kamu tidak merasakan kalau kamu sering ngantuk, kalau kamu sering merasakan ketika kuliah tidak fokus? Iya sih. Emangnya kenapa, Herni? Boleh tidak saya ngomong kalau ini benar-benar tidak masuk akal? Katakan saja, Herni, apa? Aku melihat sesuatu yang ada di belakang kamu, yang sering hadir dan ada dimanapun kamu berada. Maksud kamu apa, Herni? Sosok orang yang sudah meninggal. Maksud kamu apa sih? Jangan bikin aku takut, kenapa? Kata Risma ke Herni. Aku ngomong apa adanya, Risma. Sosok itu tidak cuma satu, ini ada 3. Dan dia, sosok gaib ini yang saya lihat dari kamu, itu meninggalnya itu secara aneh. Ada yang, maaf ya, ada yang mati bunuh diri, ada yang meninggal terlindas kereta, dan ada yang meninggal karena kecelakaan di jalan raya. Ini benar-benar tidak nyaman buat aku, apalagi yang bisa melihat hal-hal kayak gitu. Dan ini setiap kamu berangkat kuliah itu selalu ada. Sampai singkat ceritanya, Risma membiarkan hal-hal seperti itu, hal gaib itu ada di sekitarnya. Sampai kurang lebihnya itu hampir 1 bulan, apa yang dikatakan Herni itu benar-benar berdampak pada Risma. Risma sampai jatuh sakit. Dia tidak bisa berangkat kuliah seperti biasanya. Selama hampir kurang lebih 1 minggu dia tidak mengikuti pelajaran mata kuliahnya. Herni datang menjenguk Risma.
Dan saat Risma dijenguk oleh Harni, Harni mengatakan beberapa hal yang berkaitan dengan 3 sosok yang pernah diceritakan dulu. Risma, ketiga sosok itu benar-benar sudah masuk ke dalam tubuhmu. Saya khawatir kalau ini sangat mempengaruhi kamu, dan bukan hanya kamu, tapi seluruh isi rumah ini. Dan ketika Harni mengatakan ke Risma, di situ ada bapak ibunya, ada kakaknya, ada adik-adiknya, ada keluarga besarnya Risma. Harni yang mengatakan hal tersebut, sampai kedua orang tuanya itu mengatakan ke Risma, apa benar yang dikatakan Harni? Saya tidak tahu, Pak. Saya tidak tahu, Bu. Tapi ya inilah yang terjadi sama saya. Saya tuh merasa kayak malas untuk apa saja. Dan Risma yang selama 1 minggu ini juga berdampak pada seluruh keluarganya. 3 sosok mayat yang meninggal tak wajar. Ini mencoba untuk dicari penyebabnya, karena itu sangat berdampak pada Risma dan juga keluarganya. Usaha bapaknya sangat lamban secara pendapatannya, bahkan jauh lebih berkurang. Dan kalaupun ini benar-benar terjadi, mungkin dalam kurun waktu 1 bulan saja usaha bapaknya itu bisa bangkrut. Karena dalam pengaruh yang dikatakan Harni, 3 sosok mayat yang meninggal tak wajar, ini sangat berbahaya, karena ini yang diambil itu bukan sosok mayat, tapi ada kaitannya dengan tanah kuburan yang diambil dan disebarkan ke rumah Risma. Dan yang pertama yang kena kamu, Risma. Dan ketika orang tuanya mendengar penjelasan Harni dari kakaknya Risma, akhirnya merespon untuk membenarkan lewat salah satu praktisi. Dan di situ tidak jauh dari rumahnya Risma, sebut saja namanya Pak Soleh. Dia seorang praktisi sesepuh. Ditanyakan apakah benar yang dikatakan Harni bahwa 3 sosok mayat yang meninggal tak wajar bisa mempengaruhi perilaku Risma dan juga keluarganya. Dan Pak Soleh pun mengatakan benar apa yang dikatakan Harni. Ini berbahaya. Kalau dibiarkan terus-menerus, ini bisa menghancurkan keluargamu. Karena sosok ini sosok perusak, sosok pengganggu. Nah, terus gimana ini Pak Kiai? Tanya ibunya. Kita harus tahu di mana tempat orang ini mengambil tanah kuburan tersebut, agar kita tahu sosok ini tidak ada di rumah ini. Itu yang dijelaskan oleh Pak Soleh. Nah, waktu itu benar-benar bingung sebenarnya siapa. Sampai akhirnya kakaknya Risma mengatakan atau menanyakan ke Risma, apakah ini ada kaitannya dengan Angga, Risma? Saya tidak tahu, Kak. Saya benar-benar tidak tahu. Apakah itu ada Angga atau siapa? Saya benar-benar tidak tahu. Di balik ketidaktahuannya Risma, kedua orang tuanya meminta Pak Soleh dan juga Harni untuk tinggal di rumah Risma, untuk sekedar memantau, untuk mencegah jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, di dalam usaha orang tuanya mencegah teluh tanah kuburan ini, ternyata benar-benar dirasakan oleh Risma dan ibunya. Risma tiba-tiba yang tadinya cuma sakit biasa, hanya demam, tumbuh penyakit yang mungkin bisa dibilang tak wajar, seperti luka cacar air. Dan itu awalnya cuma di bagian kaki, tapi dalam kurun waktu beberapa minggu, luka-luka itu semakin menjalar ke seluruh tubuh Risma. Dan usaha orang tuanya lewat medis, ini benar-benar tidak bisa membuat Risma itu lebih baik. Nah, ini sedikit cerita tentang Risma. Ketika dia merasakan bagaimana teluh itu datang kepadanya, dia tahu betul ketika sosok itu hadir di dalam dirinya, seakan-akan kayak menguliti sedikit demi sedikit. Ini yang dirasakan Risma. Sosok mayat ini benar-benar menyiksanya. Bukan hanya di bagian kaki, 3 mayat itu mengeroyok Risma dalam keadaan yang sakit-sakitan. Sampai usaha Pak Soleh pun bingung harus bagaimana. Sampai singkat ceritanya, Harni yang orang tuanya juga seorang praktisi memanggil bapaknya, Pak, tolong Pak, teman saya Pak, ada apa nih? Dan di situ Harni yang datang bersama orang tuanya ketika menjenguk Risma yang saat itu ada di rumah sakit, melihat begitu ganasnya teluh tanah kuburan. Nah, singkat cerita, setelah bapaknya Harni ini datang meminta sama bapak ibunya untuk melakukan sesuatu, dan siapa dalangnya ini, untuk mengetahui tentu saja nanya sama Risma. Tapi Risma sendiri bingung apakah itu benar dari Angga atau bukan, karena tidak ada bukti. Dan ketika komunikasi dengan sosok 3 mayat tersebut pun, itu tidak ada jawaban siapa yang memerintahnya. Dan setelah beberapa minggu dirawat di rumah sakit dengan keadaan yang seperti digerogoti sosok 3 mayat ini, itu benar-benar dirasakan sakitnya, kepedihannya, perihnya luar biasa bagi Risma.
Tapi Risma mencoba untuk kuat. Sampai akhirnya Risma diminta sama Harni untuk melakukan sesuatu yang tak lain adalah percaya bahwa santet teluh itu ada. Karena ternyata selama ini Risma itu tidak percaya dengan hal-hal gaib. Dia percaya dengan hal-hal yang medis. Walaupun dia sudah merasakan, tapi rasa keyakinannya ini benar-benar belum bisa. Sampai hari orang tuanya dan seluruh keluarga besar Risma mengingatkan ke Risma, kamu harus yakin bahwa gaib itu ada, nak. Bahwa santet itu benar-benar ada. Dan setelah Risma diminta meyakini bahwa memang gaib itu ada, Risma mencoba bertahan saat itu ada di rumah sakit. Setelah beberapa hari Risma yang dibimbing oleh bapaknya Harni, termasuk Pak Soleh dan kedua orang tuanya, yang selama itu usahanya benar-benar hancur. Seakan-akan ia seperti teluh tanah kuburan, ini benar-benar menghancurkan keluarganya. Dalam usahanya Risma dan keluarganya, itu tidak cuma satu orang, tapi beberapa praktisi itu mendoakan Risma agar Risma itu bisa terlepas dari teluh dan santet yang dikirimkan oleh seseorang. Sampai singkat ceritanya, kondisi Risma yang mungkin hampir 2 minggu lebih itu di rumah sakit, kondisi kulitnya mulai mengering, cacar air atau seperti koreng, itu mulai ya agak mendingan. Dan disitulah singkat cerita Risma hanya rawat inap di rumah. Nah, usaha Risma dalam keadaan apapun, dia tetap melakukan sholat 5 waktu. Dan juga diminta oleh bapaknya Harni, Pak Soleh, untuk berpuasa agar sosok 3 mayat ini tidak bisa masuk ke dalam pikiran ataupun ke tubuh Risma. Dalam usahanya Risma yang dibimbing oleh beberapa praktisi, ini benar-benar berdampak pada orang yang mengirimkan. Dan orang itu tak lain adalah mantan kekasihnya, yaitu Angga. Setelah apa yang diketahui oleh saudaranya Risma, yang kebetulan juga tetangganya Angga. Angga itu ketika dia bekerja sebagai kuli bangunan, itu tiba-tiba dia itu jatuh dari tempat kerjanya, dan jatuhnya itu membuat dia itu kakinya sempat retak, sempat patah. Nah, ketika patahnya ini tentu saja itu membuat Angga itu tidak bisa bekerja ataupun mendapatkan hal-hal yang lebih baik. Tapi tidak di situ saja. Bukan hanya Angga, keluarganya pun merasakan ketika Angga itu dirawat. Itu kejadian-kejadian yang diceritakan oleh tetangga yang dekat dengan Angga, yang menceritakan ke saudaranya Risma, yang didengar oleh Risma juga. Kalau Angga sekeluarga ini benar-benar merasakan bagaimana teluh itu seperti nyata menghampiri keluarganya. Sebagai tetangga itu setiap malam itu seperti kayak melihat ya sosok-sosok gaib itu masuk ke rumahnya Angga. Dan hal seperti itu tentu saja membuat tetangga sekitar Angga itu ketakutan. Karena sosok 3 mayat ini seperti menampakkan diri terus-menerus. Nah, satu waktu dari cerita tetangganya ini, bapaknya Harni yang datang bersama Pak Soleh ingin mengetahui apakah benar sosok tersebut itu benar-benar menghantui dan menteror tempat tinggal sekitarnya Angga. Dan ketika tepat jam 12:30 dini hari, bapaknya Harni bersama Pak Soleh termasuk kakaknya Risma ini ada di sekitar, dan 3 mayat tersebut itu benar-benar menampakkan dan sangat mengganggu, dan itu menjadi teror di kampung tempat tinggalnya Angga. Sampai satu ketika apa yang dilakukan Angga ini seperti tulah senjata makan tuan, bapaknya Harni bersama Pak Soleh ini masuk ke rumahnya Angga dan menanyakan secara langsung bahwa apa yang terjadi di rumah ini dan yang menimpa kamu hingga kakimu tidak bisa bergerak lagi, sebenarnya apa yang sudah kamu lakukan? Kenapa di halaman rumah kamu dan di dalam rumah kamu ada 3 mayat? Angga hanya mengakui dalam keadaan dia yang kakinya sudah retak dan sudah tidak mungkin lagi dia bisa normal kembali. Dia menceritakan dia ternyata melakukan tirakat atau semacam lelakon yang dilakukan oleh guru spiritualnya. Ilmu hitam yang dilakukan oleh Angga, dia diminta mencari 3 makam atau orang yang sudah meninggal, dan meninggalnya ini yang secara tidak wajar. Dan di situ pun ada mantranya, itu yang dijelaskan oleh Angga. Mantra untuk mengambil tanah tersebut dan bisa menaklukkan ketiga mayat yang meninggal secara tidak wajar. Ini yang dilakukan Angga. Dan saat itu bapaknya Harni ataupun Pak Soleh menanyakan, di mana kamu ambil? Bolehkah saya dan juga Pak Soleh
untuk mengembalikan apa yang sudah kamu lakukan. Tapi lebih baik kamu yang mengembalikannya secara sendiri. Kalau tidak, ini bisa membuat kamu menjadi celaka, bahkan bisa menghilangkan nyawa kamu. Dan bukan itu saja, keluarga kamu akan hancur berantakan. Dan saat itu ada kedua orang tuanya Angga. Mendengar hal seperti itu, Angga benar-benar dimarahi oleh orang tuanya. Karena ternyata di balik cinta yang ditolak, usaha Angga untuk membuat Risma itu menjadi orang yang tidak berdaya, bahkan bisa merasakan bagaimana rasanya menjadi orang yang tidak punya. Risma pun menyadari ketika Risma dalam keadaan orang yang sangat-sangat tidak ada. Tapi semua itu sudah menjadi pelajaran bagi Risma. Ketika Pak Soleh dan bapaknya Harni sudah mengetahui bahwa ulah itu adalah Angga, Angga diminta sama kedua bapaknya untuk mengantarkan di mana kamu mengambil 3 makam orang yang meninggal secara tak wajar. Dalam keadaan kaki yang masih dikit, diperban, Angga dengan kursi rodanya, ya dia masuk ke pemakaman. Dan masuknya ke pemakaman pun itu tidak sembarangan. Harus lewat jam 1 dini hari. Disaksikan kedua orang tuanya, bapaknya Harni, kakaknya Risma dan juga Pak Soleh. Angga ini masuk ke lingkup pemakaman umum. Dan ternyata di situ tidak cuma satu, dia pindah ke pemakaman yang lain. Sampai singkat ceritanya 3 makam itu dilalui. Ini banyak kejadian horor, kejadian yang mengerikan. Itu banyaknya kayak ya sosok pocong itu benar-benar nampak. Suara tangisan, suara cekikikan, tawa itu benar-benar didengar oleh semuanya. Tapi karena kakaknya Risma ini demi keselamatan Risma sekeluarga dan orang tuanya Angga ini demi Angga dan keluarganya, ketakutan itu coba dihilangkan. Mereka memberanikan diri, walaupun pada akhirnya Angga yang harus merasakan ketika 3 mayat itu tidak terima. Dia seperti orang yang benar-benar lumpuh dalam keadaan kaki yang singkat ceritanya. Dalam keadaan kaki yang dia awalnya itu karena jatuh di tempat pekerjaan, itu seperti menjalar ke tubuhnya. Seakan-akan tulang-tulangnya itu remuk sampai dia itu dalam kurun waktu beberapa tahun itu tidak bisa bergerak apa-apa, hanya bisa terbaring lemas di tempat tidur. Itu yang diceritakan oleh Risma. Ketika perilaku telus santet yang tujuannya itu hanya untuk menyakiti orang lain, ternyata berdampak pada dirinya sendiri. Semoga dari kisah Risma sekeluarga ini kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya. Akhirul kalam wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.